Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, lebih baiknya untuk Poti silakan dipimpin dulu untuk teman-temannya untuk kita berdoa ya, untuk agar apapun nantinya berkah bagi kita. Mungkin silakan untuk Poti dipimpin berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Maka dulu barakahnya mari kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada temannya yang tidak masuk. Ada Banyak. tadi sakit jam pertama. Siapa itu yang sakit? Michael. Oke, Michael saja yang tidak masuk. Ya. Dia sakit ya. Iya, Pak. Nah, kita doakan semoga besoknya sehat ya dan bisa berkuliah lah seperti biasanya. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi, ada yang tahu apa materi kita pada hari ini? Tidak tahu. Tidak, apa materi kita pada hari ini? Enggak tahu, Pak. Tidak tahu. Oke, baik. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana kita akan membahas materi perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu kita harus mengetahui perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pajak. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam perpajakan dalam pembangunan ekonomi ini, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu dari pengertian dari pajak. Ada yang tahu di sini? Apa, Pak? Apa itu pajak? Silakan Rudi. Pajak adalah kontribusi wajib pada negara bagi wajib pajak pribadi maupun badan usaha yang sifatnya terhutang dan memaksa berdasarkan undang-undang. Kontribusi wajib negara ya. Ya, wajib untuk negara yang terhutang. Ada lagi yang tahu? Sumber pendapatan negara. Silakan Pak Riza, apa itu pajak? Duta pajak. Pak Riza silakan. Kontribusi wajib pajak. Udah kan tadi? Sama berarti. Iya, sama, Pak. Rida, pajak itu apa dulu sebelum kita masuk dalam pembahasan materi? Kontribusi wajib pajak, Pak. Oh, sama saja ya. Jadi itu ya anak-anak. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi itu perlu kita ketahui terlebih dahulu pokok materi kita. Ini kita membahas pajak ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembangunan ekonominya nanti. Jadi pajak ini adalah kontribusi wajib negara ya, yang nantinya dibayar oleh masyarakat ya, untuk bagaimana negara dapat memenuhi untuk pembangunan dalam infrastruktur ya, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja masuknya ke dalam perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Yang dimana di sini yang pertama yang akan kita bahas dalam perpajakan dalam ekonomi itu ada yang pertama sistem perpajakan di Indonesia.
Indonesia. Karena tadi kita sudah mempelajari pengertian dari pajak ini. Sebelum kita masuk ke lebih dalam materi ini, perlu kita dasar-dasarnya kita tahu terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu sistem perpajakan di Indonesia. Ada yang tahu apa sistem perpajakan di Indonesia? Sini sebelum Sistemnya self assessment, assessment. yang dimana wajib pajak diberikan diberikan kemudahan lagi dah untuk membayar pajaknya sendiri, untuk membayar pajak, melapor dan sebagainya. Ada lagi yang tahu di sini sistem perpajakan di Indonesia? Masa nggak tahu di negara sendiri bagaimana sistem perpajakannya? Oh, lupa ya. Nah, jadi di sini Indonesia itu memiliki sistem perpajakan yang komprehensif, yang dimana itu mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi dan bangunan. Sistem ini bertujuan untuk membiayai pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi sistem pajak di Indonesia itu bertujuan untuk bagaimana untuk pembangunan ekonomi di negara kita, yang tujuannya itu ya untuk mensejahterakan masyarakat. Itu yang digunakan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Oke, kita next ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Nggak ada, Pak. Nah, sekarang kita masuk ya, yang poin utama dari materi ini ya, bagaimana peran perpajakan ini dalam pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia gitu. Di sini, nah, yang pertama peran perpajakan dalam pembangunan ekonomi itu, yang pertama itu ada investasi publik. Ada yang tahu investasi publik itu apa? Ya, jadi kita lanjut ya. Investasi publik ini dana pajak yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, layanan publik yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Maksudnya itu, dana pajak yang terkumpul dari investasi publik ini itu seperti dana investasi lah yang dari negara asing masuk ke negara Indonesia itu akan digunakan untuk bagaimana meningkatkan infrastruktur yang ada di negara kita ya, seperti pendidikan, terus layanan publik yang tujuannya hanya itu untuk mendorong bagaimana pertumbuhan di negara kita. Intinya apa, Pak? Intinya investasi publik ini dana pajak yang terkumpul dari investor-investor asing itu ya, yang didapatkan negara kita dari kan seringkali kayak di Mandalika kan, itu kan investor asing yang masuk kan, yang katanya negara kita itu yaitu untuk pertumbuhan ekonomi di daerah kita, namun nyatanya pada hari ini kan kita lihat Iya, Pak. hanya menguntungkan para investor saja kan, tidak mensejahterakan masyarakat. Itu contohnya yang bikin Mandalika. Iya, Pak. Nah, sebagai sumber pendapatan negara. Nah, kenapa sebagai sumber pendapatan negara? Karena pajak ini menjadi sumber utama pendapatan negara untuk bagaimana mendanai berbagai program pembangunan. Kenapa sumber pendapatan pajak ini adalah sumber pendapatan negara gitu, anak-anak? Dikarenakan kita lihat pada hari ini ya, semua dikenai pajak begitu kan. Untuk apa tujuannya itu ya? Untuk pendapatan sumber utama dari negara kita. Sedikit-sedikit contohnya teman-teman. Kita membeli suatu barang saja pasti dikenakan pajak begitu, walaupun barang itu hanya kita membeli di Shopee itu pasti ada pajaknya begitu kan. Nah, itu karena itu alasannya sebagai sumber utama pendapatan di negara kita. Yang ketiga itu sebagai stimulus ekonomi. Yang dimana di sini kebijakan perpajakan yang tepat dapat memberikan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berinvestasi dan meningkatkan produktivitasnya. Yang dimana
dimana dalam stimulus ekonomi ini kebijakan perpajakan itu yang tepat dapat memberikan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berinvestasi. Namun kita ketahui pada hari ini kan kebanyakan investor asing yang diberikan masuk, gitu. tidak dari dalam negeri kita sendiri, gitu. Akhirnya negara kita pada hari ini itu bisa kita katakan setengah milik dari negara lain, gitu. Oke, kita lanjut ya. Prinsip-prinsip perpajakan yang adil dan efisien dan seharusnya, gitu. Nah, prinsip-prinsip perpajakan yang adil dan efisien itu yang seharusnya itu berdasarkan dengan keadilan. Kenapa berdasarkan dengan keadilan? Karena sistem perpajakan harus memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh wajib pajak sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya saya, kan, sesuai dengan kemampuan saya bekerja dengan gaji 1.500.000 kan, harus sesuai itu pajak yang saya keluarkan dengan penghasilan saya, gitu. Itu ya, itu yang dinamakan sifat keadilan itu. Prinsip keadilan dalam pengeluaran pajak. Nah, yang kedua, transparansi. Kenapa transparansi? Karena proses perpajakan yang harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat memahami alokasi dan penggunaan dana pajak tersebut. Kenapa proses perpajakan harus dilakukan secara transparan? Agar nantinya masyarakat dapat memahami kemana saja alokasi pajak yang dikeluarkan setiap bulan kan? Itu kemana saja alokasinya, apakah untuk para pemerintah kita atau untuk pembangunan, gitu. Harus jelas dia. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi, dan di mana sistem perpajakan yang efisiensi dapat meminimalkan biaya administrasi dan memaksimalkan penerimaan pajak. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Nggak ada ya, mungkin nanti kita berdiskusi caranya, saya jelaskan dulu, Iya, Pak. baru kita berdiskusi apa yang dibingungkan nanti. Nah, yang keempat itu kepastian hukum. Nah, pajak itu, hukum dan peraturan pajak itu harus jelas, gitu, teman-teman, dan dapat ditegakkan secara konsisten. Kenapa? Karena kita mengeluarkan pajak itu harus jelas dasar hukumnya, gitu. Jangan hanya asal-asalan, gitu. Ya, karena jika asal-asalan itu tidak kita lakukan secara konsisten, nantinya untuk membawa itu apa kita bayar pajak kan dasar hukumnya tidak ada, kan? Nah, itulah kira-kira kenapa prinsip-prinsip perpajakan yang adil dan efisien itu ada 4: keadilan, transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum. Nah, di sini kita masuk ke kontribusi pajak terhadap pendapatan negara. Ini kita disebutkan di sini ada jenis-jenis pajak, di mana ada pajak penghasilan, pajak tambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lain-lainnya. Maksudnya pajak lain-lain itu pajak-pajak yang standarnya itu apa? Kayak apa ya? HP gitu kan, ada HP yang perlu dipajak ya, itu yang masuk dalam pajak lain-lain gitu. Nah, terus kontribusinya untuk pendapatan negara itu yang paling besar itu adalah pajak penghasilan. Terus di pajak pertambahan itu ada nilai kontribusinya itu ada 30%, pajak bumi dan bangunan itu 10%, dan lain-lain itu 10%. Gitu. Nah, kita lanjut di sini alokasi dana pajak untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan. Nah, dana pajak di sini yang pertama itu ada pembiayaan, yang dimana dana pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti membangun jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Teman-teman, anak-anak bisa lihat ya, Jokowi kan pada masa Jokowi Ma'ruf Amin ini banyak sekali apa
jalan atau jembatan yang dibangun gitu kan. Nah itu dana yang digunakan oleh Presiden kita Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin itu dari alokasi dana pajak yang kita keluarkan. Ya, Gitu. Pak. Jangan anak-anak mengira itu dana presiden gitu kan. Namun itu dana pajak yang kita keluarkan untuk negara. Makanya rakyat untuk rakyat. Ya, dari rakyat Untuk untuk rakyat. rakyat dan rakyat gitu kan. Itu kan anunya pajak kan dari rakyat untuk rakyat. Nah, yang kedua itu peningkatan konektivitas yang dimana di infrastruktur yang dibangun meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang. Kenapa dapat meningkatkan konektivitas? Karena itu akan pajak ini juga digunakan dalam apa namanya? Bagaimana konektivitas antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang yang masuk maupun keluar di negara kita. Yang ketiga itu ada daya saing ekonomi, yang dimana dalam pembangunan infrastruktur yang didanai pajak meningkat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global gitu. Karena kembali lagi yang ke nomor 2, bagaimana peningkatan konektivitas. Nah, di sana terlihat jelas bagaimana dalam peningkatan konektivitas ini negara kita itu antar negara itu bagaimana dia mendistribusikan barang baik dari luar negara ataupun di luar negara itu. Nah, itu akan menimbulkan nanti daya saing ekonomi yang sangat ketat di sana kan. Bagaimana dari kualitas barang dan segala macamnya. Nah, bagaimana kita dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Di sini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kita atau pihak yang bertugas di pajak itu sebelum menagih atau mengambil pajak dari masyarakat itu seharusnya ada edukasi yang terlebih dahulu kan kepada masyarakat begitu. Karena tidak semua masyarakat itu dapat mengenyam pendidikan begitu kan. Tidak semua mengerti langsung pajak itu apa gitu. Oleh karena itu tugas dari pemerintah yang seharusnya yang pertama itu edukasi, yang dimana itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak melalui program edukasi tersebut. Itu yang seharusnya kan, agar masyarakat taat juga untuk membayar pajak begitu. Negara kita banyak yang didapatkan ya. Bagaimana membangun infrastruktur, pendidikan, dan segala macamnya. Nah, pertama dilakukan pemerintah seharusnya itu edukasi tentang bagaimana pajak tersebut. Nah, penegak hukum, yang dimana di sini menegakkan hukum secara tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh gitu. Namun sampai sekarang gimana Ajumardi? Apakah SIDE taat untuk membayar pajak? Untuk sampai sekarang Ya, taat. Ya. Berarti Sesuai hukum. sesuai hukum ya. Namun ada lagi banyak dari masyarakat kan yang tidak tahu dengan itu. Oleh karena itu negara harus menegakkan hukum yang agar nantinya masyarakat patuh terhadap pajak tersebut. Namun kembali lagi setelah melakukan edukasi, gitu kan, edukasi terlebih dahulu, baru dia harus menegakkan hukum agar masyarakat itu taat pada pajak. Nah, insentif. Nah, seharusnya di sini yang ketiga itu pemerintah itu harus memberikan insentif dan kemudahan bagi orang-orang yang melakukan wajib pajak ini, gitu kan? Karena jika tidak diberikan insentif atau kemudahan untuk bayar pajak, kita pun malas begitu kan? Kalau membayar pajak jika tidak diberikan kemudahan begitu, harus ngurus ini, harus ngurus ini, harus ngurus ini, gitu. Seharusnya diberikan kemudahan. Nah, digitalisasi, memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dan di mana pada saat digitalisasi dilakukan oleh pemerintah ini atau memanfaatkan teknologi yang ada, itu dapat mempermudah masyarakat untuk membayar pajak kan. Tidak perlu kita harus ke kantor pajak gitu, hanya cukup dengan teknologi begitu kan. Kita dapat dari rumah untuk membayar pajak gitu.
kewajiban sinergi pemerintah dan masyarakat dalam perpajakan pelaku usaha. Dan di sini masuknya sinergi itu adalah kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam perpajakan pelaku usaha. Yang dimana dalam kewajiban sinergi pemerintah dan masyarakat dalam perpajakan pelaku usaha ini, yang dimana yang pertama itu membangun kepercayaan terlebih dahulu kepada pelaku usaha, yang dimana pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi yang tadi, harus transparan kemana saja alokasi pajak ini yang dipungut oleh pemerintah ini. Nah, terus yang kedua itu komunikasi yang efektif. Pemerintah harus tetap berkomunikasi dengan pelaku usaha tersebut. Yang ketiga itu partisipasi aktif. Ya jelas pemerintah harus ikut partisipasi begitu, jangan hanya mengambil pajak dari pelaku usaha namun tidak ada partisipasi sama sekali begitu kan, hanya ke sana datang untuk menagih pajak namun tidak ada partisipasinya sama sekali. Nah, yang poin yang paling utama dari sinergi ini adalah yang jelas kolaborasi yang strategis, yang dimana kemitraan antara pemerintah dan masyarakat itu harus menghasilkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif gitu. Perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha atau masyarakat gitu, dalam agar nantinya dapat menghasilkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Nah, di sini namun tidak bisa kita pungkiri ya, adapun tantangan dan peluang perpajakan di era teknologi pada hari ini. Biarpun sekarang teknologi kita itu sangat canggih, namun ada juga tantangan dan peluangnya kan, yang harus dihadapi di era yang sekarang ini. Karena kita di era teknologi ini perlunya penyesuaian terlebih dahulu kan dengan teknologi yang ada. Tidak semata-mata kita teknologi ini muncul kita langsung bisa gitu kan. Makanya perlunya penyesuaian bagaimana nantinya agar kebijakan pajak untuk mengakomodasi sektor ekonomi digital yang terus berkembang ini gitu kan. Terus pemanfaatan teknologi untuk menyederhanakan proses pelaporan, pembayaran dan pengawasan pajak. Nah, tantangannya di sini yang pertama kan tadi harus adalah penyesuaian dengan teknologi gitu kan, dengan zaman. Nah, setelah kita melakukan penyesuaian dengan teknologi atau zaman itu, nah perlunya kita memanfaatkan teknologi tersebut. Jangan sampai teknologi itu yang memanfaatkan kita. Kenapa kita harus memanfaatkan teknologi? Karena agar mempermudah kita nanti pada saat melakukan proses pelaporan, penawaran, dan pengawasan pajak. Terus penerapan teknologi dapat mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dan mengurangi pengingkaran pajak. Nah, jika diterapkan teknologi yang ini kita terhadap masyarakat nantinya akan taat dalam membayar pajak. Maksudnya itu masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan untuk ke kantor pajak untuk membayar pajak itu dapat dari rumahnya begitu. Nanti masyarakat tetap akan membayar begitu dengan tadinya edukasi yang diberikan oleh pemerintah, terus insentif dan segala macamnya itu. Oke, ini kesimpulannya ya. Kesimpulan dari materi kita tadi itu mungkin Haryadus Solihin, silahkan dibacakan. Oke Bapak, kesimpulan pada materi kita pada hari ini adalah mana pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan, transparansi dan efisiensi harus menjadi landasan sistem perpajakan di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mengoptimalkan peran perpajakan bagi kemajuan ekonomi. Yang terakhir, digitalisasi dan perkembangan ekonomi digital membuka peluang sekaligus tentang bagi sistem perpajakan. Ini yang kesimpulan dari materi kita. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sebelum kita akhiri materi kita. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih ya. Mungkin sebelum kita tutup ya,
saya mau ulang dulu ya. Rida, silakan. Apa itu pajak tadi? Kan katanya paham dan dia apa pengertian dari pajak itu? Ya, Anu, Pak Riza, pengertian dari pajak tadi kan kita sudah bahas pengertiannya. kontribusi wajib kepada negara. Oke, itu ya. Terus, Hari Purnamadi, pajak itu apa? Pajak itu apa? Masyarakat untuk masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Oh, itu dari masyarakat kontribusi wajib ya yang pada negara yang dibayar oleh masyarakat. Jadi mungkin itu saja ya materi kita adalah tentang bagaimana perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak mau berikan tugas dulu ya pada anak-anak. Nanti setelah ini tugas individu ya, Ya. silakan anak-anak analisis peran pajak tersebut dalam pembangunan di negara Indonesia di tahun 2024 ini. Ya, dianalisis nanti ya, harus Ya. sesuai dengan data yang ada begitu kan, data dan fakta yang ada di negara kita. Mungkin itu ya, mungkin itu saja ya materi kita pada pertemuan hari ini. Selanjutnya saya harap semoga semuanya semangat dan dapat masuk juga yang tadi kita doakan teman kita yang sakit, semoga diberikan kesehatan ya. Amin. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.